Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro menyatakan bahwa pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi online mencapai angka 960.000. Satrio juga meminta agar para mahasiswa yang terlibat judi online harus direhabilitasi oleh pihak kampus sehingga tidak lagi memainkan judi online. Maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah total 960.000. Sebagian besar adalah mahasiswa. Untuk itu, Kemdikti-Saintek sudah memerintahkan kepada setiap pemimpin perguruan tinggi negeri swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan supaya tidak terlibat kepada judi online. Terkait mahasiswa yang terdampak dari judi online tersebut, dan kita menganggap mereka itu korban dari praktek-praktek oleh para bandar judi online, maka mereka yang terdampak itu diadakan upaya rehabilitasi dan yang sampai harus diopnam atau dirawat karena gangguan mental. Tiap perguruan tinggi wajib untuk merehabilitasi dan membantu memulihkan kondisi dari mahasiswa tersebut. Setelah itu memang mereka dipastikan untuk tidak lagi terjebak kepada judi online. Hampir 1 juta orang dari kalangan remaja dan mahasiswa terjebak judi online. Mereka kecanduan judi online hingga memerlukan rehabilitasi. Lalu apa yang membuat anak-anak muda ini terjebak judi online hingga bahkan sangat kecanduan? Kita akan membahas di pagi ini bersama pengamat sosial Mbak Devi Ramawati dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas. Mbak Devi, sebenarnya sensasi apa sih yang Anda lihat, Anda temukan pada anak muda sehingga mereka terjebak bahkan ketagihan judul Mbak? Ya, judi udara ini memang pintu masuknya adalah permainan yang dikenalkan lewat jaringan-jaringan media sosial. Nah itu satu, karena bentuknya permainan, maka awalnya nyaris siapapun yang memainkan permainan ini tidak merasa bahwa ini adalah judi. Nah, karena ketika bermain mereka merasa sudah handal, sudah menguasai. Nah, menariknya judi udara yang membedakannya dengan judi darat adalah kita bahkan bisa dimodali untuk bisa bermain judi. Jadi orang yang pertama kali bermain, betul-betul bermain, lalu kemudian ditawari ada modal uang, maka ketika bermain judi, lagi-lagi mereka merasa itu tidak berbahaya. Nah, mengingat kemudian pengeluaran yang dilakukan dalam judi udara ini juga tidak harus besar, berbeda dengan judi darat misalnya, maka orang seringkali tidak menyadari bahwa mereka akan masuk dalam perangkap pasir hisap dari judi online yang membuat orang tidak pernah terlepas. Karena kalau bicara anak muda, pertama tadi karena waktu luang mereka jauh lebih banyak, lalu pintu masuknya bermain game, dan kemudian yang ketiga adalah ada iming-iming uang dan ditambah kesenangan karena ketika mereka bisa menang, itu mereka merasakan adrenalin, kesenangan yang misalnya nyaris sama dengan ketika mereka melakukan rekreasi, tamasya, misalnya naik permainan-permainan di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor yang saling mendukung yang kemudian membuat ketika mereka sudah berada di tengah-tengah pusat tarikan dari judi udara ini, mereka sudah tidak lagi bisa mundur ke belakang untuk terlepas dari judi ini. Kenapa? Ketika kemudian pancingan uang awal tadi habis, karena nilainya kecil, mereka kemudian tidak terasa, mereka mulai tanda kutip berinvestasi. Nah, ketika mereka menyadari investasi mereka tersebut sudah mulai tersedot dan hilang, maka ada keinginan untuk mengembalikan hal tersebut. Nah, inilah kemudian pusaran-pusaran yang membuat mereka nyaris tidak bisa keluar dari
judi online tadi. Mbak Devi, Anda pernah menyebutkan di program TV One Cerita Demokrasi bahwa salah satu penyebabnya wabah ini begitu menyebar adalah digital. Padahal kalau kita ketahui 2023 itu indeks literasi digital kita tergolong tinggi, 3,6 dari skala 1 sampai 5. Anomali apa yang Anda lihat di sini, Mbak? Ya, nggak anomali, Mas. Kalau tadi skalanya 1 sampai 5, kita baru 3, Anda kalikan saja sekitar 20% dikali 270 juta. Itu jutaan orang juga yang belum memahami. Dan ingat, data menunjukkan sebelum pandemi ada sebuah data yang menunjukkan pendidikan kita saja tertinggal lebih dari 128 tahun. Dan pandemi seluruh dunia menunjukkan kemampuan literasi, kemampuan pengetahuan semua orang seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, itu menurun jauh. Jadi Anda bayangkan ketika ada serangan ruang digital, Indonesia bahkan jauh sebelum pandemi saja sudah dinilai mengalami kemunduran terkait dengan kemampuan pemahaman. Nah, bedakan antara orang bisa memakai dengan bisa memahami. Di Indonesia jumlah penduduk 270 juta, tapi ingat, jumlah handphone atau gawainya 353 juta. Lebih banyak gawai di negeri ini daripada manusianya. Pertanyaannya, apakah kemudian gawai ini digunakan sepenuhnya untuk mencari berkah? Ternyata kan tidak. Banyak yang kemudian berakhir menjadi bencana. Salah satunya adalah kecanduan judi online. Dan menariknya dan berbahayanya dari judi online adalah orang akan berpotensi kecanduan 3 hal sekaligus. Pertama, kecanduan main gamenya, karena tadi pintu masuknya biasanya lewat game. Yang kedua, pintu masuk kedua adalah lewat pornografi. Dan yang ketiga adalah judi online itu sendiri. Jadi bayangkan Anda akan terjerat 3 kecanduan sekaligus. Ini yang membuat kelompok rentan, yaitu anak dan remaja, menjadi target yang sangat berbahaya. Kenapa mereka? Karena kalau orang-orang dewasa, satu, biasanya memang sudah memiliki waktu yang ketat untuk mencari uang. Yang kedua, sudah memiliki tanggung jawab. Sehingga waktu yang dihabiskan untuk berada di ruang digital itu tidak sebanyak anak-anak kita. Nah, inilah yang membuat sangat berbahaya ketika kemudian kita memberikan gawai terhadap anak dan remaja tanpa mendampingi mereka, tanpa membuat sistem agar mereka tidak sepenuhnya hidup di ruang digital. Mbak Devi, kapan seharusnya kita memberikan intervensi obat-obatan ataupun setidaknya ke psikolog, ke psikiater, rehabilitasi misalnya kepada anak muda ini, Mbak? Sederhana, kalau anak muda atau siapapun yang hidup di ruang digital, mereka kemudian sudah terganggu produktivitasnya, sudah tidak lagi bekerja dengan baik, sudah tidak lagi mampu belajar dengan baik, sudah tidak lagi bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau 3B ini sudah terganggu, maka sudah saatnya kemudian kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sudah terganggu 3B tadi. Nah, tapi sayangnya yang menarik adalah karena wajah judi online ini tampak depannya adalah permainan, bahkan di dalam satu keluarga itu seringkali bukan hanya satu orang yang bermain, tapi semua orang. Bahkan ada kecenderungan main bersama misalnya. Nah, ini yang kemudian sulitnya menyadarkan seseorang karena dia melihat bahkan orang-orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Baik, Mbak Devi. Maaf saya potong Mbak Devi, singkat saja. Apa upaya preventif yang bisa kita tempuh baik yang sudah kecanduan atau yang mulai coba-coba atau yang masih polos sama sekali, Mbak? Dari lingkungan keluarga mungkin atau eksternal barangkali, Mbak? Ya, kalau dalam konteks negara, penegakan hukum itu tetap harus dilakukan. Itu harus sangat serius dilakukan. Di lingkungan keluarga adalah pastikan keluarga kita melakukan yang namanya diet digital. Diet itu bukan berarti kita tidak menggunakan digital sama sekali, tapi kita memilih betul gizi-gizi materi yang tepat untuk mental dan pikiran kita dan anggota keluarga kita. Dan yang ketiga jelas di sekolah itu secara terus-menerus mengenali potensi-potensi tersebut kepada anak-anak kita. Karena ingat, anak-anak itu otaknya baru sempurna di usia 24 tahun. Baik, terima kasih Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi atas informasinya.